Ini adalah durian tembaga yang pada bulan lalu sudah saya pacu pertumbuhannya dengan memberikan pupuk garam pada guludan ya, sekitar 400 gram ya. Selama jangka waktu 1 bulan ini pertumbuhannya saya nilai cukup lumayan. Namun garam itu bukan satu-satunya pupuk yang diaplikasikan pada tanaman durian ini, karena garam itu merupakan salah satu pupuk mikro yang bagaimanapun tanaman durian ini tetap memerlukan pupuk makro, yaitu ada unsur nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Nah, dari hasil aplikasi garam tersebut, saya dapat melihat bahwa perkembangan daun ini masih cukup bagus ya. Kemudian pucuk baru ini pun sudah mulai tumbuh. Nah, ini kita lihat. Dan pucuk kemarin waktu saya bikin video ini saya tandai dengan setelah saya bikin video saya tandai dengan mengikat tali rapia, dan pertumbuhannya sekian ini ya. Sekian ini ada lebih kurang 10 cm selama 1 bulan ya. Nah, ini pertumbuhan daun bagus, pucuk juga bagus, kemudian dahan ini gemuk, batang primer juga lumayan gemuk, menandakan bahwa tanaman ini dari aspek nutrisi tidak perlu diragukan lagi kecukupannya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pemangkasan pucuk ya. Saya akan melakukan pemangkasan pucuk. Kenapa ini dipangkas? Karena sesuai dengan judul video kemarin, bahwa saya akan memacu perkembangan tanaman durian ini. Kalau kemarin dikasih pupuk garam ini, kemudian 2 minggu setelahnya saya lanjutkan dengan pemberian pupuk NPK untuk mendukung pertumbuhan tanaman durian ini. Nah, hari ini saya akan potong pucuknya, karena saya berkeinginan ada 2 yang akan saya pacu dengan pemotongan pucuk ini. Mengapa dipotong? Apakah pemotongan ini akan berakibat kepada terhentinya pertumbuhan? Ternyata tidak ya, tidak saudara-saudara. Kalau pertumbuhan tinggi, istirahat sementara iya, paling sekitar 1 atau 2 bulan terhenti. Berikutnya pertumbuhan tinggi akan berlanjut. Nah, tujuan saya melakukan pemangkasan pucuk untuk memacu pertumbuhan, yang saya kejar adalah dengan pemangkasan pucuk itu nanti batang ini saya berkeinginan akan tumbuh lebih besar ya, batangnya ini. Nah, dari tanah sampai ke atas ini pertumbuhannya akan lebih besar. Satu. Yang kedua, dengan pemangkasan itu saya berkeinginan agar pertumbuhan cabang-cabang ini akan maksimal dalam pengertian besarnya akan bertambah, kemudian panjangnya juga akan bertambah. Nah, sementara pohon durian ini saya sudah lakukan pruning pada beberapa bulan yang lalu. Ini bekasnya ya, bekas saya pruning 1, 2, 3, 4 saya potong, 5, 6
6 cabang ya. Dan ini tinggi dari permukaan tanah sampai ke atas, sampai ke dahan ini, dan ini nanti terhenti pruningnya. Paling ke depan nanti yang perlu di pruning yang bagian ini, yang dekat-dekat ini, dekat-dekat dahan. Ini kita panjangkan dulu pertumbuhan cabang. Nah, kemudian nanti mungkin 2 atau 3 minggu ke depan ini pun akan kita bentuk supaya pertumbuhan cabang ini bisa mendatar seperti ini. Ya. Nah, jadi saya akan kejar nanti pertumbuhan pohon atau batangnya yang lebih besar, kemudian pertumbuhan cabang yang gemuk, kemudian pertumbuhan panjang ke samping juga akan maksimal. Nah, satu persyaratan ketika kita akan melakukan pemangkasan pucuk pada tanaman durian, maka harus dipastikan tanaman ini dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi sehat. Sehat pertama, nutrisinya cukup. Nah, kalau ini kita sudah tidak ragukan lagi ya, kita tidak ragukan lagi nutrisinya cukup. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa tanaman kita ini tidak terserang penyakit atau diganggu oleh hama. Sebab kalau itu terjadi, maka pertumbuhannya akan terganggu. Nah, jadi pastikan tanamannya sehat, pastikan juga nutrisinya cukup. Kalau itu sudah terjamin ketersediaannya, baru kita bisa melakukan pemangkasan pucuk. Oke, ya seperti itu. Seberapa panjang yang akan kita pangkas pucuk durian ini? Kita pangkas saja kira-kira ya, kira-kira 15 sampai 10 sampai 15 cm. Ini setelah saya ukur tadi dari ujung pucuk, ujung pohon durian ini sampai ke tali rapia itu ada 20 cm ya panjangnya, 20 cm. Dan ini nanti akan dipotong. Dan satu persyaratan nanti ketika Bapak atau Ibu atau para sahabat akan memotong pucuk, maka harus di atas cabang ya, harus di atas cabang, jangan di bawah. Nah, ini karena ini ada cabang, maka saya akan pangkas yang di atas cabang ini saja. Nah, ya, saya akan pangkas yang di sini. Pastikan untuk memangkas gunakan gunting yang steril ya, gunting yang tajam, supaya nanti ini kulitnya tidak pecah ya. Oke, nah jadi dari atas cabang diperkirakan ke atas itu 2 cm. Oke ya, saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi udah dipotong. Maka berikutnya untuk menjamin ketersediaan nutrisi, ada 2 hal yang akan saya lakukan. Pertama, nanti saya akan taburkan pupuk yang tadi saya sudah lihatkan ini ya, pupuk dengan komposisi 13, 6, 27, 4 dan 0,65% boron. Ini nanti akan saya aplikasikan sekitar 100 gram. Karena ini cuaca panas, maka nanti pengaplikasiannya akan saya larutkan ke dalam air ya. Jumlah 100 gram akan dilarutkan ke dalam air. Kalau sudah larut, nanti baru disiramkan ke guludan ini ya, ke guludan ini. Nah, mengapa menggunakan air? Supaya proses penyerapan unsur hara melalui yang disiapkan oleh pupuk cepat terserap. Nah, kemudian dari atas juga perlu didukung dengan pemberian nutrisi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nutrisi dari atas saya akan berikan berupa pupuk Gandasil D, Gandasil D yang berfungsi untuk pertumbuhan tunas dan daun.
Ini saya sudah siapkan. Ini nanti tinggal saya sudah siapkan dalam botol, nanti tinggal disemprotkan saja kepada pohon ini, pada pohon durian. Tahu kita semprot terlebih dahulu ya. Nah. Yang paling bagus penyemprotan dilakukan antara pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Kemudian sore antara pukul 4 sampai pukul 6 sore. Mengapa? Karena pada jam-jam tersebut mulut daun atau stomata itu terbuka dan posisinya adalah di belakang daun ini ya. Nah, belakang daun ini. Oke. Yang penting kita siapkan dulu nutrisinya, sehatkan pertumbuhan sehingga nanti ketika di pruning tumbuhan ini tidak mengalami stres ya. Untuk daun ini boleh juga di pruning tipis-tipis ya, sehingga nanti tidak mengganggu penyerapan nutrisi, khususnya yang dekat dengan batang ini. Dan kita perkirakan daun ini sudah cukup tua, sehingga nanti ini kalau dipangkas daunnya, mudah-mudahan pertumbuhan panjang dahan ini akan bisa segera terwujud. Oke, dipotong saja. Nah, kita potong 3 lembar. Kemudian yang ini juga dipotong 1, 2, dan 3. Nah, sehingga dapat mengurangi penyerapan nutrisi. Ini nanti mudah-mudahan bulan September baru dipangkas, di pruning, karena ini dapat menghambat pertumbuhan dahan ini ya. Nah, mengapa? Karena terlalu dekat dengan pohon induknya, pohon primernya. Ini biarkan saja dulu. Kemudian yang ini saya potong juga. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti pertumbuhan bisa maksimal ya. Oke, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang akan atau sedang melakukan usaha untuk menanam durian. Karena ini sudah disiram ya, kemudian ada kumpulan rumput bekas ditebas ya, sebaiknya ditimbunkan saja ya. Nih. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti bisa menjadi tambahan nutrisi untuk tanaman durian ini. Nah, setelah dilakukan pemupukan dengan cara dikocor, maka program berikutnya diperkirakan sampai bulan September nanti, diperkirakan bulan September 2023 baru akan dilakukan pruning tipis-tipis ya. Yang penting kita siapkan.